petani butuhnya itu butuh bantuan irigasi, terus itu tuh bantuan obat-obatan dan minta diperhatikan. Ya minta perhatian dari pemerintah lah untuk kemajuan petani di sini. Ini Pak, Barangkali yang lain kalau kesahnya di sini ayah sakia ngatiluan mewakili lah. Bapak. Mungkin kami di sini ya para petani itu dari tahun kapan mungkin belum tersentuh dari dinas ataupun mungkin belum ada survei ke lahan ini, sehingga kami di sini suatu kehormatan ya. Sekali lagi saya sampaikan satu kehormatan, Bapak Kepala UPT-nya langsung meninjau ke sini walaupun dengan jalan yang begitu medannya begitu membahayakan ya, kalau dikatakan membahayakan. Nah, ini suatu kehormatan, mudah-mudahan Bapak selaku PT dan Pak Penyuluh bisa memperhatikan kami yang ada di lahan sawah Keramas Jaya ini. Kemudian kami juga meminta dan memohon perhatiannya, diantaranya tadi yang saya sampaikan, Bapak kesini lewat jalan yang begitu curam ya Pak ya. Mohon diperhatikan, mungkin kedepannya harapan kami adalah bisa diperbaiki dan bisa dibaguskan supaya akses jalan dari rumah petani sampai ke sawah ini tidak mengalami kendala. Itu seperti itu Pak. Dan di sini juga mungkin nanti ada hama, penyakit dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya sebagai ketua kelompok nanti akan ada berita dari anggota kami dan kami akan sampaikan ke penyuluh untuk tindak lanjut bagaimana penanganan hama tersebut. Itu mungkin dari saya. Mangga ditanggapi, kita ngobrol santai saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di siang hari ini bisa bertatap muka dengan kelompok tani Keramas Jaya yang dikomandoi oleh Pak Ustadz. Karena komandonya Pak Ustadz, saya sini merasa nyaman gitu loh. Nyaman di tengah luwung ini. Walaupun dengan medan tadi yang saya lalui itu sangat-sangat luar biasa. Dan saya rasa sebelum saya UPT, kepala UPT yang lain, Wilbin yang lain dengan Pak Nendi ini sebelumnya tidak ada yang tahu bahwa di sini ada lahan, Ada potensi potensi sawah seluas 20 hektar lebih ya. 20 hektar lebih ya, kurang lebih maju mundurnya 25 lah Ya. Nah, untuk pertama kali ini saya sangat-sangat tersanjung sama Pak Nendi. Bukan nama saya. Ya Pak Nendi yang membawa saya ke sini. Kalau tanpa Pak Nendi saya tidak bakal bisa ke sini. Cuma tadi di perjalanan kayaknya mencurigakan terhadap saya. Apa tidak? Mampu apa tidak? Alhamdulillah Pak ya. Jadi dengan pertanyaan tadi yang diutarakan oleh Pak Ketua Kelompok dan Sekretaris Keramat Jaya akan saya coba bahas, akan saya coba menjawabnya. Ini kaitannya dengan bantuan pemerintah di saat ini. Bapak Ibu sekalian tentunya tahu bahwa masa-masa sekarang ini masanya COVID, anggaran instansi manapun tersedot terhadap COVID-19 Pak. Instansi manapun, bukan pertanian saja, bukan pendidikan saja,
dari pokoknya berbagai instansi lah, diambil semuanya sekian persen. Untuk sementara itu COVID ini sudah 2 tahun berjalan, tidak ada hentinya kelihatannya. Makanya diawali saya mohon maaf dulu karena anggaran tersedot COVID, tentunya anggaran pertanian berkurang. Namun dengan itu saya selaku UPTD Duku Puntang sangat antusias melihat keadaan di sini. Karena apa? Saya lihat tanamannya tidak ada rumput, pematang sawahnya bersih kelihatannya. Nanti di film Pak, biar saya bisa untuk laporan ke atasan. Jadi saya sangat-sangat senang melihatnya karena petani di sini itu benar-benar bertani, budidaya taninya masih alami dan cocok. Dan tadi ngomong-ngomong ada kalau di sini dibikin padi organik cocok sekali, itu sangat cocok. Dan kalau memang di sini benar-benar murni organik akan saya terima hasilnya, akan saya tampung. Tinggal nego harga saja, panen ini jangan ikut-ikutan. Dan kemungkinan Pak, mungkin ya, ini sih kemungkinan antara padi organik dengan yang ini kan organik bisa lebih mahal mungkin ya Pak. Lebih mahal Pak, jauh lebih mahal. Artinya bisa mengangkat ekonomi petaninya Iya. juga Pak ya. Kalau benar-benar organik ini tidak bakalan terkontaminasi airnya, karena murni airnya, pasti murni, tidak pakai kimia. Asalkan niat nawaitu petaninya jangan pakai kimia, pasti yakin saya murni di sini. Dan untuk itu silakan sharing dengan petugas POPT untuk membuat pembangunan pertanian organik. POPT yang tahu selahnya dan untuk obat-obatannya, secara pembikinan secara alaminya, dan kerjasama dengan PPL Wilbin untuk budidayanya yang benar tentunya. Kalau di sini kan masih budidayanya budidaya lama nih, gayanya gaya lama. Kita lihat. Kalau budidaya yang modern nanti ada tuh di Pak Nendi itu. Nah, saya langsung jawab yang kaitannya dengan obat-obatan dan IRDES, JUT, Jalan Usaha Tani. Memang di program pertanian itu ada Pak, ada. Namun ya itu lagi-lagi COVID. Tapi insya Allah kalau bapak-bapaknya siap menanggung beban untuk overline, saya kasihkan ke sini. Karena apa? Pemerintah itu tidak menanggung biaya overline-nya. Jadi menanggungnya hanya misalnya uang 100.000 harus jadi sekian meter gitu. Menanggungnya begitu, tidak ada beban untuk overline-nya, baik IRDES maupun Jalan Usaha Tani. Kalau obat-obatan untuk sementara ini di Dinas Pertanian itu sangat-sangat kurang. Kami minta bantuan dari POPT Indramayu sana Pak, udahnya kalau itu masih banyak karena turunnya sekarang ke sana. Sementara di dinas itu kurang. Ada sih ada, cuma sekedar untuk emergensi saja gitu. Yang namanya bantuan memang emergensi, jadi kekurangannya mohon ditutupi sama kelompok tani gitu. Tidak penuh yang namanya bantuan, hanya percontohan lah, untuk contoh ini gitu. Jadi nggak memenuhi semuanya. Nah, untuk itu akan saya coba nanti disampaikan ke tingkat atas, ke tingkat dinas, baik Medan. Nanti kita pulang, kita film atau kita foto lah nanjaknya motor ini kayak apa gitu, biar dari sana memperhatikan maksudnya. Oh iya ya, begitu susahnya. Tadi juga meringis-meringis panen di depan tuh. Gitu.
Oke, saya kira ada yang tidak terjawab. Apalagi? Ya mungkin saya menambahkan Pak. Ya. Tadi ya terima kasih saya ucapkan kepada Pak PT yang tadinya saya terus terang Pak sangat meragukan kesanggupan Bapak diajak ke wilayah ke lokasi seperti ini. Ya alhamdulillah setelah Pak Warno menjabat sebagai kepala UPT, baru kali ini kepala UPT apalagi kepala BPP mau jalan dengan saya. Biasanya kalau kepala UPT itu apa kepala BPP itu kalau diajak sama saya itu langsung ya kapok gitu. Soalnya begini, tukang ngetes Pak. Nah, saya lanjut gini Pak, kemarin alhamdulillah saya diajak ke sini. Setelah masuk ke sini tuh ya saya merasa bersalah juga. Selama 14 tahun baru kali ini saya tahu Pak di sini ada sawah. Terus terang Pak, 14 tahun baru tahu di sini ada sawah dan belum tersentuh yang namanya apalagi bantuan Pak. Kunjungan pun tidak pernah. Dengan juga nggak tahu Iya, ya. karena Apalagi bantuan. saya mau belusukan tuh secara ini sendiri tuh saya tuh tidak, wah nggak mungkin ada sawah kan gitu. Tapi kenapa waktu itu tidak diarahkan dari pemerintah setempatnya di sana ada sawah, tolong dikunjungi, tolong dilihat. Nah akhirnya saya tidak akan buka itu panjang lebar. Saya ke depannya kemarin saya udah koordinasi Pak, cuma saya minta bantuan dari Bapak. Katanya Pak Rahmat sudah menghubungi dinas, ada, tinggal Bapak istilahnya mungkin menguatkan. Ya harapan sih minggu depan tuh udah bisa gerakan pengendalian sama penyakit. Nah fasilitas sih udah ada katanya, tinggal ada di sana bilang aja ke Pak Rahmat untuk ya, istilahnya memperkuat kan gitu. Ada, saya juga udah bilang, tinggal suruh ambil, suruh datang kelompok taninya. Gitu. Yang ngambil kan sekarang kelompok tani. Iya. Bukan petugas POPT, bukan UPT, bukan Wilbin. Iya. Petaninya takut dikorupsi. Ya, alhamdulillah. Gitu. Padahal kalau obat-obatan nggak ada yang korupsi ya Pak. Masa mau diminum? Ya saya udah panjang lebar Pak kemarin ngobrol dengan ya, pengurus kelompok. Ya, sangat enggak saya tuh tertarik dan istilahnya mengapresiasi. Ya insya Allah Pak, bukan saya menjanjikan dan saya hanya sebatas melaporkan ke tingkat atas atau pimpinan. Ya mengusulkan barangkali nanti ada program-program bentuknya apapun yang untuk pertanian, saya coba mau alihkan ke sini. Mudah-mudahan gitu Pak. Amin. Saya dipanjangkan umurnya, Amin. ikan masih dipercaya masih megang Cipanas, ya insya Allah gitu. Selama ini yang dijamah tuh yang di jalan-jalan dekat jalan raya aja di situ. Ya setiap tahun tuh dapat terus bentuknya walaupun kecil juga ya alhamdulillah gitu. Selalu dikirim gitu. Ya kedepannya mungkin saya akan proyeksikan dengan Pak Rohmat tuh ya saya minta dukungan dengan Pak Kepala juga. Saya mau fokus ke Kramas Jaya karena di sana mungkin setiap tahun Enggak Pak. sudah Bergabung. menikmati berbagai bantuan Pak. Saya tidak menjanjikan tapi saya coba kali berusaha mengusulkan gitu aja. Mungkin sebatas saya coba setelah melihat kondisi seperti itu, Aduh. saya minta Iya, bantuan dari bapak-bapak. iya gitu. Mandinya. Tolong. Ya saya percaya petani di sini tuh petaninya ya istilahnya apalagi sekarang diketawain sama Pak Ustadz ya karena tolong dijaga kebersamaannya, dijaga istilahnya kekompakannya. Ya tadinya sih pengennya gini ya kelompok tuh ada semacam kas lah gitu. Kas untuk apa? Ya siapa tahu ada kayak gini kan kita nggak mesti harus ngoban seseorang. Nah nanti barangkali ada apa nih saya pengen tuh Pak kelompok tuh dari 6 kelompok tani pangan satu lah yang benar-benar kelompok tuh ya kelompok sejati gitu, bukan kelompok merpati. Nah, kelompok merpati itu seperti apa? Ya udah makan pur. Mabur Ngumpul, mene, mabur mana? ngumpul tuh di saat ada jagungnya saja gitu. Kalau udah makan pur. Nah, ngumpul-ngumpul senang dengan sawah. Pengen saya tuh ya
ada kegiatan pertemuan apa semusim 2 kali atau semusim sekali. Ya kemarin udah dibahas dengan Pak Ketua. Pak Ketua juga merespon ya nanti kalau barangkali ada kumpul-kumpul, ada permasalahan apa di lapangan biar kami tuh tahu. Ya misalkan lagi musim hama penyakit atau musim tanam awal atau musim panen, ya syukur-syukur dia ada uji rasanya lah. Ya pilihan di sana sih kan pas kemarin aja mau panen gitu. Nah, ini saya akan ubin nanti biar tahu hasil di sini berapa per hektarnya. Ya, kami selalu melaporkan Pak, selalu dimarahin. Nih gimana nih laporannya? Ya minimalkan panen yang pirang hektar, tanam berapa hektar, hasil berapa kilo, berapa kintal per hektar itu harus dilaporkan. Ya saya mohon seperti itu Pak, kelompok tuh ya kelompok benar-benar kelompok sejati, bukan kelompok karena ya kelompok ada 3, ada merpati, pedati dan sejati Pak. Merpati kumpul teh lamun di auran jagong, pedati kudu disuruh ke penyuluhna, ayo maju gitu. Nah mudah-mudahan di sini mah karena keinginan dari bawah kita bangun bersama, ya jangan istilahnya kayak kelompok-kelompok yang lain lah. Oh saya nggak suka ini, jadi gara-gara bantuan akhirnya pada ribut. Ya, kemarin alhamdulillah Keramas Jaya dapat ya, punten bagi yang belum kebagian harap bersabar. Ya insya Allah barangkali di depan dapat lagi ya, nanti mungkin yang belum kebagian yang sekarang gitu. Mungkin itu saja karena waktunya juga sangat terbatas, saya nggak mau panjang lebar, mungkin panjang lebarnya nanti aja di lain waktu. Saya pengen ada pertemuan lagi ya, tempatnya silahkan di mana. Saya pengennya sekalian Gerdal Pak. Enak di sini. Oh iya. Apa mending lamun aliwatan aja no. Beres bisa di. Udah kayak mik langsung ini. Oh iya. Gawa iwak peda, Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin awal dari saya, pertemuan awal dari saya ngumpul-ngumpul ya, walaupun belum semua terkumpulkan petaninya. Saya lupa, saya memperkenalkan diri, nama saya Nedi Pak. Kalau panggilan sehari-harinya Nedi, ada panggilan nama aslinya sih kadang suka ribet Pak. Orang tua ngasih saya itu namanya Ahmad Kusnaidi Pak. Asli saya ada orang USA Pak, paling jauh. Apa USA Pak? United Status of State of America, cuma orang Sinang Jawa asli Pak. Mungkin itu Pak. Awal pengasaran, ya status malah saya itu masih punya istri 1, anak 2. Beda dengan Belum 3. namun ayam mah nanaon. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Nedi telah memberikan informasi bagi kami ya. Ya mohon maaf juga kami ini hanya segini ya, cuma berempat berlima karena kita juga mendadak. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau ada koordinasi lagi ditentukan mungkin seminggu atau sebulan mau ke sini tuh sudah siap-siap nih diskedulkan. Pak saya mau ke Keramas Jaya bulan depan. Oke mungkin kita kan ke anggota istilahnya musyawarah gimana nih caranya penyambutannya, barangkali nanti di sini ada penyambutannya lebih meriah lagi dari ini Pak. Jadi bukan hanya air putih, nanti airnya ada yang butek. Nah, jadi ya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Lamun dikumpulkan kayak kena minggu payun, bawa badeng masing-masing siap teh ya. Biasa gitu. Badeng kita ada penyemprotan, bikin formula, sok subuhna lah semprotkan gitu. Tapi jangan dibawa pulang. Kenapa? Diadakan gerakan pengendalian bersama biar hama tuh tong papak pindah-pindah gitu. Belah disemprot, hama kan keder. Pindah ke mana? Tapi kenapa isukan be? Mah bener. Kalau itu jangan dikasih. Harus hari itu nyemprot. Biar hama tuh tidak nyemprot, disemprot pindah ke ditu. Kayak besok kalau disemprot pindah deui. Intinya seperti itu Pak. Kenapa pemerintah mengadakan Gerdal itu? Karena selama ini petani itu ya satu mungkin kondisi ekonomi, waktu mau semprot orang semoga duit yang mau obatnya. Ya eta. Nah ayeuna aku Pak tante insyaallah diakeun gerakan Gerdal. Nya kudu siap bawa badeng, bawa ember gede, kayak bikin larutan, terus tinggal dimasukkan ke tangki. Oh iya satu lagi Pak Kepala UPT,
di Kramas Jaya ini juga ada kemarin tuh apa air hangat Pak di sana. Airnya hangat. Ya, jadi bisa dijadikan mungkin nanti kedepannya wisata ataupun bahasa ininya bisa jangan rendem lah. Pemandian. Karena kalau di yang lain mah apa namanya tuh yang apa namanya air panas tuh yang di hotel-hotel tuh apa namanya backtub tuh apa namanya ngerendam ya. Nah kita mah alami ada air panasnya gitu Pak. Barangkali nanti para pejabat mau ke sini berendam, insya Allah kita sediakan Pak. Oke, jadi kalau itu dipromosikan aja Pak, Iya. dipromosikan di YouTube gitu. Nanti ada salah satu investor barangkali. Iya. Ya, untuk pertanian sih kewenangannya tidak sampai situ Pak ya. Iya. Iya. Kali kita Iya, mah hanya mudah-mudahan. penikmat, bermanfaat. Iya, kalau bisa nanti pertemuan selain gergal, kalau bisa itu nanti pas lagi panen kita ngambil ubinan sekalian Pak. Ubinan saya pengen tahu wilayah sini memang seharusnya setiap panen harus diubin seharusnya untuk pelaporan. Nah, setiap wilayah setiap panen diubin, simple ya, cukup 2,5 ya 2,5 meter kali 2,5 meter diambil, dibabat, dikeprak, ditimbang, nanti ketahuan per hektarnya Pak. produktivitas di sini tuh berapa per hektar gitu. Jadi untuk pelaporan itu nggak main-main Pak, laporan itu sampai ke Jakarta Pak. Sampai ke pusat. Iya, sampai ke pusat. Ya di kementerian tuh Pak, namanya Pak Jamar, Pak Jumhana tuh ada datang di kementerian. Data kan dari kelompok tani. Iya, disimulkan. Ya memang sudah masuk, kami juga sudah ada SK-nya Pak. Soalnya begitu dapat bantuan, alhamdulillah kita langsung bikin SK kelompok dan sudah di kementerian, dan temen itu ada yang ngecek ya, waktu seminggu sudah dibikin. Kemudian baru kita daftarkan namanya saja. Namanya tadinya Kramas Jaya, tapi harus ada tambahan satu lagi, 3 kata, akhirnya Kramas Jaya Cipanas. Jadi kalau di Kemenkumham itu namanya Kramas Jaya Cipanas. Nah itu sudah terdaftar, baru seminggu didaftarkan, kemudian dicek sama teman itu, katanya iya ini sudah ada namanya Kramas Jaya Cipanas. Habis berapa Pak biayanya? Ya itu karena juga kita kenalan ya sama ini sendiri, hanya ngasih infak 1 juta rupiah. Oke, ya tapi masih di film ya masih. Oke, ya demikian kita bincang-bincang bersama Kepala UPT dan juga penyuluh dan para petani beserta anggota kelompok tani yang lain. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan juga ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan rizki yang melimpah, kemudian kita juga diberkahi dan dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.